Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang ingin mempresentasikan tentang review jurnal, yaitu dengan judul Asimetri Informasi sebagai Pemoderasi, Pengaruh Penerapan Integrated Reporting terhadap Stock Return, yang ditulis oleh Endang Dwi Wahyuni pada Jurnal Akademi Akuntansi volume 4 nomor 1 halaman 69-79 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rika Pragita Panjalu. Perkenalkan, nama saya Putri Bagus. Putri Nurprihastuti. Alasan dilakukannya penelitian. 1. Laporan keuangan perusahaan pada saat ini tidak menyajikan informasi yang memberi gambaran menyeluruh dari suatu perusahaan, karena hanya menyajikan informasi yang bersifat kuantitatif, sehingga laporan keuangan tidak bisa memberikan semua informasi yang diperlukan stakeholder. Kedua, masih terjadinya informasi asimetri karena masih banyaknya investor yang tidak menggunakan informasi keuangan yang dipublikasikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya. Yang ketiga, dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat diperlukan adanya pembaharuan pada model pelaporan dan pengambilan keputusan di dalam perusahaan, yaitu integrated reporting. Keempat, peneliti ingin menguji pengaruh penerapan integrated reporting terhadap return saham pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI dan ingin menjelaskan apakah asimetri informasi sebagai variabel moderasi dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh penerapan integrated reporting terhadap return saham. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh penerapan integrated reporting terhadap return saham pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI? Yang kedua, apakah asimetri informasi sebagai variabel moderasi dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh penerapan integrated reporting terhadap return saham? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh penerapan integrated reporting terhadap return saham, dan untuk menjelaskan apakah asimetri informasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh penerapan IR terhadap return saham. Jurnal acuan. Yang pertama ditulis oleh Muhammad Wildan Afan tahun 2019 dengan judul Integrated Reporting and Corporate Performance, Empirical Evidence of the HRC Framework Adoption pada Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen volume 16 nomor 2 halaman 181-186 dengan hasil yaitu pelaporan terintegrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua yang ditulis oleh Nur Hayati tahun 2020 dengan judul Corporate Governance, Disclosure, dan General Equilibrium terhadap Asymmetry Information, Perspektif Ekonomi Mikro dan Perspektif Akuntansi pada Jurnal Akademi Akuntansi nomor 3 volume 3 nomor 1 halaman 90-99 dengan hasilnya yaitu luasnya pengungkapan wajib dan khususnya pengungkapan sukarela mempengaruhi asymmetry information. Manfaat utama dari pengungkapan oleh perusahaan swasta adalah untuk mengurangi asimetri informasi dalam transaksi kredit. Perbedaan dengan jurnal acuan pada variabel penelitian dan objek penelitiannya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas kajian teori. Di dalam jurnal ini terdapat 5 kajian teori. Yang pertama, agensi teori. Teori agensi terfokus pada dua pihak yang berbeda, yaitu manajemen dan pihak eksternal yang dihubungkan dengan sekumpulan kontrak untuk mengelola sumber daya ekonomis. Yang kedua, teori legitimasi. Legitimasi diberikan oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Akan tetapi, legitimasi mungkin saja dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, integrated reporting, yaitu suatu proses yang menghasilkan komunikasi oleh organisasi yang paling jelas dengan laporan terpadu periodik tentang bagaimana strategi organisasi, pemerintahan, kinerja, dan prospek mengarah pada penciptaan nilai jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.
Yang keempat, stock return, yaitu hasil keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu investasi saham. Yang kelima, asimetri informasi, yaitu pemberian informasi yang tidak seimbang antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak mendapatkan informasi yang berbeda. Selanjutnya disajikan bagan kerangka berpikir dengan variabel X sebagai variabel dependen, yaitu integrated reporting, variabel Y sebagai variabel independen, yaitu stock return, dan variabel Z sebagai variabel moderasi, yaitu asimetri informasi. Selanjutnya, dalam jurnal ini menghasilkan hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu penerapan integrated reporting berpengaruh terhadap return saham. Hipotesis kedua yaitu asimetri informasi sebagai variabel moderasi dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh penerapan integrated reporting terhadap return saham. Selanjutnya, variabel dan pengukuran dalam jurnal ini. Integrated reporting diukur dengan menggunakan elemen konten yang menganut pada The International Integrated Reporting Committee atau disingkat dengan EIRC. Stock return dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan kumulatif abnormal return, disingkat yaitu CAR, yang dihitung dengan pendekatan market adjusted model atau model pasar disesuaikan. Dengan formula CAR yang disajikan perhitungannya sebagai berikut. Kemudian asimetri informasi diukur dari selisih antara harga saham perusahaan yang datanya diolah dengan rumus sebagai berikut. Adapun metode penelitian dalam jurnal ini, jenis data yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian explanatory. Dengan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia, Yahoo Finance, website masing-masing perusahaan. Populasi dalam jurnal ini yaitu menggunakan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan penentuan sampel dalam jurnal ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 74 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan aplikasi SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, integrated reporting tidak berpengaruh terhadap return saham. Dilihat dari uji statistik T sebesar 0,272 lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian kedua dilihat dari hasil R-square pada regresi pertama sebesar 1,7%, dan setelah ada interaksi variabel moderasi naik menjadi 1,8%, maka dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi memperkuat hubungan penerapan integrated reporting terhadap return saham. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, penerapan integrated reporting perusahaan sektor keuangan pada tahun 2019 sudah baik. Rata-rata penerapannya sebesar 54%. Yang kedua, penerapan integrated reporting tidak berpengaruh terhadap return saham. Yang ketiga, asimetri informasi dapat memperkuat hubungan penerapan integrated reporting terhadap return saham. Namun, dari hasil penelitian yang diperoleh, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang menjadi keterbatasan penelitian ini yang masih perlu ditelaah lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya, yaitu masih sedikit penelitian terdahulu yang menjadi referensi untuk penelitian yang terkait dengan penerapan integrated reporting. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan, penulis memberikan saran. Yang pertama, peneliti selanjutnya diharapkan untuk memasukkan variabel-variabel lain yang erat kaitannya dengan integrated reporting, seperti Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
Yang kedua, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode penelitian sehingga memperoleh sampel yang lebih besar dan dapat menggambarkan hasil yang sesuai. Dan yang ketiga, peneliti selanjutnya disarankan untuk mencoba menggunakan sektor lain dalam melihat penerapan integrated reporting di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pemaparan materi maupun kesalahan dalam ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.